وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ikhwah sekalian, akhwat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore yang berbahagia ini, di hari dan bulan yang penuh berkah, di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan pada kita semua untuk melakukan ibadah, terutama ibadah di bulan Ramadan ini. Dan semoga apa yang kita lakukan dari ibadah ini termasuk sarana Allah mensucikan jiwa-jiwa kita, sehingga ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala bisa membawa qalbun yang salim, hati yang selamat. Pada kesempatan sore hari ini, untuk materi sudah dibagi-bagi oleh panitia dalam hal Ustaz Hanif Hafizahullah taala. Di hari pertama kemarin di bagian awal sampai halaman 43 di bagiannya Ustaz Abdurrahim Hafizahullah taala. Kemudian saya diamani menyampaikan dari atau membaca dari halaman 44 sampai 80. 44 sampai 80. Yang sebenarnya secara global buku ini di bagian awal menjelaskan tentang pentingnya tazkiyatun nufus, kemudian juga hakikat daripada ikhlas, niat, keutamaan ilmu, belajar dan mengajar, kemudian perkara-perkara yang meracuni jiwa atau hati. Jadi bagian awal ini lebih banyak mengenal sebab-sebab terbesar yang menjadikan hati itu sakit. Ya, di sana ada racun-racun hati yang sangat ganas, yang jumlahnya ada 4. Insyaallah nanti akan disampaikan oleh beliau Ustaz Abdurrahim. Kemudian di kesempatan sore hari ini kita akan memulai membaca dari halaman ke-44 tentang sebab-sebab hidup dan sehatnya hati, juga nutrisi-nutrisi yang sangat bermanfaat bagi hati. Jadi ternyata jiwa ataupun hati manusia itu seperti badan yang membutuhkan apa? Makan, membutuhkan gizi, membutuhkan asupan. Yang mana kita sendiri merasakan dengan puasa seperti ini, di mana kita tidak makan, tidak minum, maka kita bisa merasakan betapa besar pengaruh makanan bagi badan ataupun fisik kita. Kita mungkin bisa beraktivitas seperti biasa, akan tetapi mesti sangat berbeda. Dan mesti sangat berbeda ketika badan kita dipenuhi dengan nutrisi ataupun asupan yang dibutuhkan oleh badan kita. Demikian juga hati ataupun jiwa. Ternyata untuk bisa hidup dan sehat itu membutuhkan apa? Nutrisi, asupan gizi. Dan secara umum disebutkan oleh mu'alif, asupan gizi di sini adalah semua amal ketaatan kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. Namun di bagian ini, di bagian di halaman 44 sampai 80, ini hanya menyebutkan gizi-gizi penting atau nutrisi-nutrisi pokok yang dibutuhkan oleh jiwa ataupun hati. Baik, langsung kita baca di halaman 44. Siapa yang siap baca ini? Kalau kemarin Ustaz Abdurrahim yang baca, saya ingin antum yang baca ini. Ya, Mas Hayadim atau siapa? Jadi antum yang baca, terjemah, saya cuman dengar saja. Bismillah. Qala al-mu'allif rahmatullah. Asbabul hayatil qalbi wa atiyatuhu anafiati. Oh iya, anafiatu. I'lam anat taati lazimatun li hayati qalbil abdi li luzumat ta'ami wa syarabi li hayatil jasadi wa jami'al ma'asi bi musabatil at'imati alamas mu'mati alati tufsidul qalba wala buddha wal abdu muhtajun ilal ibadati rabbih azza wa jalla fakirul ilaihi fakran datiyan wa kama ya'khudul abdul bi asbabil lihayati jasadihi minal mudawamati ala tanawulil aqdiyati anafiati fi auqatin mutaqaribatin wa idza tabayyana lahu anhu tanawala ta'aman masmu'an an tariqil khata'i asra'a bi tahlisi jasadihi minal ahlati rodiyati fa hayatu qalbi al abdi aula bil imtihami min jasadihi bil ihtimami min jasadihi fa in kanat hayatul jasadi hiluhu lima ma'isati ghairi mungosotin bil maroti fid dunya wa hayatul qalbi tu'ahmiluhu li hayati thaibatin fid dunya wa sa'adatin ghairi mahdudatin fil akhirati wa kadzalika mautul jasadi yaqauhu anid dunya wa mautul qalbi tabqal alamahu abadul abadi. Coba diartikan. Sebab hidupnya hati dan nutrisi-nutrisi yang bermanfaat. Ketahuilah bahwasanya ketaatan melazimkan untuk hidup hatinya seorang hamba dan untuk mewajibkan makan dan minum. Luzuma ini jadi apa? Luzuma kenapa nasab? Nama ya Pak? Mas Ketut.
maf'ul mutlak. Lah fiilnya mana? Lazimatun, ya kan? Ya. Lazimatun li hayati qalbil abdi luzuman qa'ami. Ya. Seorang melazimkan Seperti kelaziman makanan dan minuman. Seperti kelaziman makanan dan minuman untuk kehidupan jasad. Ya, terus Dan mengumpulkan maksiat wa jami'al ma'asi, dan seluruh maksiat dengan masa benar. Bimusabat itu setara. Ya. Sebanding dengan makanan-makanan dan yang beracun, masmumah, yang beracun, yang merusak hati dan seharusnya wala buddha, dan pasti merusak karena racun. Terus dan seorang hamba butuh kepada ibadah pada Rabbnya azza wa jalla. Miskin dengan kebutuhan zati, secara zat, dengan kebutuhan secara zat, bukan hanya maknawi, tapi memang kita itu butuh zatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Terus dan sebagaimana seorang hamba mengambil dengan sebab-sebab untuk hidup jasadnya dari selalu mudawamah, kan selalu atas selalu mengkonsumsi nutrisi-nutrisi yang bermanfaat di dalam waktu-waktu yang berdekatan. Iya, tahu waktunya berdekatan lah. Ya enggak? Tangi turu mangan. Ya toh? Esok mau bekerja sarapan, jam 09.00 snack, jam 12 makan siang, jam 2 pindon. Ya enggak? Sore makan lagi, malam pulang maklumi wedangan. Ya kan? Nah, itu dalam rangka apa? Memenuhi nutrisi badan. Nah, itu usaha manusia seperti itu, untuk memenuhi nutrisi badan. Terus dan jika telah jelas bahwanya baginya dia mengkonsumsi makanan yang beracun dari jalan yang salah, maka dia asra, bersegera di dalam membersihkan badannya dari akhlak, dari benda-benda yang masuk ke dalam tubuhnya yang rodiah, yang jelek, yang buruk. Terus maka hidupnya hati seorang hamba lebih utama, ya, dengan perhatian dari jasadnya. Ya, cukup. Jadi kalau sekalian, di sini dijelaskan apa? Bahwa ternyata hati atau hidupnya hati manusia itu sebagaimana hidupnya jasad manusia yang membutuhkan apa? Nutrisi. Dan di sini beliau menyampaikan seluruh maksiat, jami'ul ma'asi, itu setara dengan makanan-makanan yang beracun. Berarti apa? Seluruh maksiat itu pada hakikatnya adalah perkara yang bisa merusak, bahkan mematikan hati ataupun jiwa. Itu. Jadi semua maksiat itu bisa merusak dan bahkan mematikan hati. Maka hamba di sini butuh kepada ibadah. Jadi ibadah itu kebutuhan kita, kebutuhan manusia, kebutuhan hamba.
Bahkan butuhnya hamba kepada Allah, kepada ibadah kepadanya itu fakron datian, kata beliau di sini. Apa? Jadi kebutuhan yang dati, betul-betul kita itu butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya Allah itu kita butuh. Maka di sini beliau mempermisalkan kalau seseorang itu berusaha sedemikian rupa untuk hidupnya, badannya, sehatnya badannya itu dengan apa? Selalu mengkonsumsi makanan-makanan bergizi yang mengandung banyak nutrisi. Bahkan di waktu-waktu yang berdekatan. Dilo-dilo mangan gitu kan. Ya. Maka dia juga akan tahu bahwasanya jika dia mengkonsumsi makanan yang buruk, beracun, mengandung penyakit, antori kil khotok, karena apa? Karena salah, nggak mungkin sengaja toh. Karena salah, nek sengaja nggak mungkin ini dikeluarkan lagi. Contohnya apa? Orang bunuh diri. Orang bunuh diri itu kan sengaja meneguk racun. Ini meneguk racun, memasukkan makanan yang mengandung racun ke dalam tubuhnya, antori kil khotok. Karena apa? Karena salah. Salah ambil dan lain sebagainya, atau dia nggak tahu bahwa makanan itu apa beracun. Maka ketika dia tahu ternyata membawa efek buruk di perutnya, asro'a, dia akan cepet-cepet untuk membersihkan dari tubuhnya, gitu kan? Maka hidupnya hati seorang hamba itu lebih penting untuk diperhatikan daripada hidupnya jasad. Sehatnya hati itu lebih penting untuk diperhatikan daripada sehatnya jasad. Kenapa demikian? Di sini jelaskan, fa in kanat hayatul jasadi itu ahhiluhu. Jika hidupnya jasad itu, sehatnya badan itu tu'ahhiluhu, bisa menguatkan dia. Lima isatin ghairi munghasatin bil marad di dunia, untuk hidup tanpa adanya sakit di dunia. Jadi dengan kuatnya dan hidupnya badan itu bisa menolak penyakit-penyakit di dunia. Maka hayatul qalbi, hidupnya atau sehatnya hati itu bisa menguatkan dan menyiapkan dirinya li hayatin thayyibatin fid dunia, untuk bisa hidup dengan baik di dunia dan bahagia yang tanpa ada batasnya di akhirat. Wa kadzalika, dan demikian pula mautul jasad, matinya badan, ini memutus kehidupannya dari kehidupan dunia. Demikian juga kehidupan matinya hati itu tabqa alamahu abadul abad. Jadi tabqa itu fi'il, fa'ilnya mana? Abadul abad. Maf'ul bihnya alamahu. Jadi adanya kematian di hati atau hati yang mati itu menjadikan abadul abad. Apa itu? Masa yang sangat panjang itu menjadikan sakitnya itu apa? Tabqa, terus menerus ada. Itu abadul abad, tabqa alamahu. Kalau apa itu sakitnya badan, ketika badan itu mati, sudah selesai sakitnya kan. Tapi kalau sakitnya hati terus sampai menjadikan matinya hati, tidak selesai. Justru apa? Justru apa? Kematian itu membawa rasa sakit yang terus menerus, itu maksudnya. Wadih? Ya. Wa qala ahadus shalihin, salah seorang atau seorang yang soleh pernah mengatakan, ya ajaban minan nafsi, ya ajaban minan nasi, sungguh mengherankan manusia itu, yabquna alaman mata jasaduhu, mereka menangisi orang yang mati jasadnya, wala yabquna alaman mata qalbuhu, dan mereka tidak menangisi orang yang mati hatinya. Wa huwa asadu, padahal itu lebih
dahsyat. Matinya hati itu lebih dahsyat. Itu fakta kenyataan kan? Kalau ada saudara kita yang sakit, biasanya apa? Langsung berbondong-bondong rombongan jenguk. Tapi kalau hatinya sakit, malas ibadah, malas masjid, biasa saja nah? Ya. Maka dikatakan ya ajaban minan nas. Yaitu karena fakta realita. Cuman kalau kita rombongan ngendaki temennya, kenapa? Dia sakit hati itu kan. Mungkin perlu diadakan ini kayaknya. Ya dikunjungi biar semangat, ya butuh motivasi ternyata seseorang itu ya. Ketika futur itu butuh motivasi, minimal apa? Doa dari kita. Dan kita kan mungkin sangat jarang kan mendoakan saudara-saudara kita. Sangat jarang sekali kita. Ya, sebenarnya kita itu saling mendoakan itu bagus dan kita butuh ya doa sesama kita agar saling menguatkan di antara kita. Faidan, maka jika demikian at-ta'atu kulluha, ketaatan itu semuanya adalah lazimatun, merupakan sebuah kebutuhan pokok li hayatil qalbi, untuk hidupnya hati. Wa nakhusu hadhihi bidzikri, dan di sini kami khususkan menyebutkan beberapa poin li daruratiha li qalbil abdi wa syiddatil hajati ilaiha. Di sini kami sebutkan secara khusus beberapa amal ketaatan ya karena memang sangat butuhnya hati kepada perkara-perkara tersebut. Jadi intinya gini loh. Seluruh ketaatan itu adalah nutrisi bagi sehat dan hidupnya hati. Namun ada dari sekian nutrisi itu yang sifatnya apa? Nutrisi pokok, kebutuhan pokok gitu. Jadi semua makanan kan insya Allah bermanfaat bagi tubuh, tapi dari sekian makanan ada yang sifatnya pokok, ada yang tambahan, ada yang untuk apa itu sifatnya itu memeriahkan saja, ada yang seperti itu. Tapi semuanya bermanfaat. Kenapa? Karena memang sangat butuhnya hati kepada hal tersebut. Pertama, zikrullah, ya, zikrullahi azza wa jalla. Ya, zikra ini badal dari hadihi. Ya kan? Nah, nakhusu hadihi, apa itu? Zikrullah. Zikir kepada Allah itu yang pertama. Yang kedua, wa tilawatal Quran, membaca Quran. Wal istighfar, dan membaca istighfar. Wa du'a, was salata ala nabi, solawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qiyamal lail, dan salat malam. Dan masya Allah di bulan Ramadan ini ya kita sangat dimudahkan oleh Allah untuk mengerjakan amalan-amalan ini. Ya kan? Zikir, masya Allah kita semangat. Biasanya baru subuh terus kelepat mulai, masya Allah berlama-lama di masjid. Ya, biasanya jarang megang Quran di bulan Ramadan, masya Allah bulan apa itu Al-Quran hampir tidak terpisahkan, cuman hampir ya, hampir tidak terpisahkan. Dan lisan kita masya Allah semangat untuk membasahi dengan istighfar. Demikian juga doa. Waktu-waktu kita isi dengan banyak berdoa, bersolawat kepada Nabi, dan terutama qiyamul lail. Ya, setelah isya salat tarawih, dan itu termasuk qiyamul lail, masya Allah. Ya, semoga ini semua ketika kita kerjakan istiqomah dan lillahi ta'ala menjadi pencukup dan perkara yang bisa menyehatkan hati kita. Ya, itu ringkasnya. Kemudian berikutnya adalah masuk rincian-rincian tentang faedah, manfaat, dan urgensi daripada perkara-perkara yang disebutkan tadi. Jadi intinya semua ketaatan itu merupakan nutrisi hati, namun beliau menyebutkan 6 diantaranya karena itu yang paling dibutuhkan oleh hati. Ya, beliau merinci satu demi satu dari 6 perkara tersebut. Yang pertama, zikrullahi wa tilawatul Quran. Ini berarti 1 dan 2 ya, 1 dan 2 sekalian juga.
Karena antara zikrullah dan tilawatul Quran ini ada keterkaitan. Maka nanti disebutkan zikir kepada Allah yang paling a'zam di antaranya apa? Tilawatul Quran. Maka di sini zikrullah wa tilawatul Quran. Dibaca Mas. Bismillah. Dzikrullahi wa tilawatul Quran wa daruratul dzikri lil qalbi kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah qaddasallahu ruhahu Al-dzikru lil qalbi kal ma'i lis samak fa kaifa yakunu halus samaki idza akhraja minal ma' wa qad dzakara al-imamu Syamsuddin Ibnu Qayyim ma yaqrubu min 80 qaidatan fi kitabihi Al-Wabilus Sayyib fananqulu ba'daha bi idznillah ta'ala wa nansa'u bil 'audati ila kitabil madhkuri li'azimi naf'ihi min hadhil fawaidi. Perhatikan dulu. Yang pertama, zikir kepada Allah dan membaca Al-Quran. Kebutuhan zikir bagi hati sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mensucikan, semoga itu kan doa seperti rahimahullah itu kan. Ini qaddasallahu ruhahu berarti apa? Semoga Allah mensucikan ruh beliau. Yang semoga Allah mensucikan ruh beliau. Jadi doa untuk siapa? Syekhul Islam. Terus zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Maka bagaimana keadaan ikan apabila keluar dari air? Dan sungguh telah menyebutkan Al-Imam Syamsuddin Ibnu Qayyim, yaitu apa yang mendekatkan dari sampai ya kan, sekitar itu kan, ma yaqrubu, menyebutkan sekitar 80 faidah dalam kitab Al-Wabilus Sayyib. Dan kami menukilkan sebagiannya dengan izin Allah Ta'ala. Dan kami anjurkan untuk mengulangnya, untuk kembali kepada kitab yang disebutkan. Dan kami menganjurkan untuk kembali kepada kitab yang kami sebutkan karena besarnya manfaat tersebut. Iya, besarnya manfaatnya. Jadi beliau di sini menganjurkan kita para pembaca untuk ya merujuk kembali membaca buku tersebut. Apa? Al-Wabil As-Sayyib, kata karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, di sini mu'alif menukilkan perkataan Syekhul Islam. Jadi butuhnya hati terhadap zikir itu kayak butuhnya ikan terhadap apa? Air, masya Allah, kan? Jadi ikan itu kalau ketemu air sudah, yaitu hidupnya di situ kan gitu kan. Nah, kalau dia sampai keluar dari air, sudah bisa kita bayangkan nasibnya. Mesti apa? Mati. Apalagi pindahnya itu ke wajan. Ya, jadi pindahnya tidak ke air tapi ke minyak. Wah, ini sudah sangat berbahaya kan? Berubah nasibnya. Maka di sini sangat penting untuk kita perhatikan. Jadi kenapa beliau menyebutkan dari sekian banyak ketaatan, zikir kepada Allah dan tilawatul Quran menempati posisi pertama yang paling urgen untuk hidupnya hati, karena seperti itu. Diperumpamakan bahwasanya zikir itu air, kemudian apa? Hati itu ikan.
Nah, butuhnya hati terhadap air seperti butuhnya ikan terhadap butuhnya hati terhadap zikir itu seperti butuhnya ikan terhadap air gitu. Ya. Jelas ini? Ya, lanjut, Mas. Anna dzikra qutul qulubi warruhi warruhu fa idza faqadahu al-'abdu shara bi manzilatil jismi idza hila bainahu wa baina qutihi wa minha annahu yatradu asy-syaitanu wa Yatrudu syaitan. Nah, maf'ul bi ya. annahu yatrudu syaitana wa biqam'ihi wa bikasrihi wa yarda ar-rahmanu azza wa jalla wa yazilul hammu wal ghammu 'anil qalbi wa yajlibu lahu al-farhu was-sururu wal bastu wa yunawwarul qalbu wal wajhuhu wa yaksu adh-dhakiru adh-dhakira Dzakira al-mahabata wal halawata wan nadrata wa yurathuhu mahabbatallahi azza wa jalla wa taqwahu wal inabatu ilaihi wa kadzalika yurithul abda dzikrallahi azza wa jalla kama qala ta'ala fadhkuruni adzkurkum. ya, cukup. Dan bahwasannya zikir adalah makanan bagi hati dan ruhnya. Makanan pokok. Qut itu apa tuh? Makanan pokok. Qut itu makanan pokok. Ya, makanan pokok bagi hati dan juga ruhnya. Terus. Maka apabila hilang dari seorang hamba, Apabila seorang hamba kehilangan dia, maka akan menjadi seperti jasad apabila terhalangi antara dia dan antaranya dan antara makanannya. Dan diantaranya yaitu bahwasannya zikir. Anahu kembali ke mana? Zikrullah. Dan bahwasannya zikir Yatrudu apa? Mengusir syaitan. Bahwasannya zikir mengusir syaitan. Itu titiknya satu atau dua itu? Dua itu. Harusnya itu dua ya. Baca fiil kan atap ke yatrudu toh. Artinya kan annahu yatrudu syaitana wa yaqma'uhu wa yaksiruhu, gitu harusnya. Ya toh? Nah. Ini Masya Allah titik kececer satu aja bacanya udah jadi isim toh. Nah, gitu. Cuman secara konteks ya kurang pas karena wawunya wawu atop. Annahu yatrudu syaitan wa yaqma'uhu wa yaksiruhu. Wa yardar rahman. Nah, itu kan fi'il semua toh. Nah, ini kok isim. Udah tambah titik saja. Ya. Bahwasanya zikir itu mengusir syaitan dan menundukkannya dan mengalahkannya. Dan zikir itu diridhai oleh Ar-Rahman Azza wa Jalla. Wa yardar rahmana ini maf'ul bi juga apa? Menjadikan Ar-Rahman itu ridho kepada orang yang zikir. Terus kemudian dan menjadikan semangat, menghilangkan hamil apa? Kesedihan, dan menghilangkan kesedihan dan kesusahan dari hati, dan mendatangkan bagi hati itu kebahagiaan dan kesenangan dan kelapangan. Dan zikir itu menyinari hati dan wajahnya,
dan yaksu apa? Memakaikan, ya kan? Kasa yaksu kan memberi pakaian lah. Memakaikan kepada adzakir, orang yang berzikir, al-mahabata apa? Kewibawaan. Dan zikir itu memakaikan kepada orang yang berzikir kewibawaan dan manisnya zikir. Dan Nadroh itu apa? Cerahnya wajah. Dan cerahnya wajah. Dan zikir itu mewariskan kecintaan Allah Subhanahu wa taala dan menguatkannya dan kembali Dan kepada ketakwaannya takwahu kepada mana? Allah lah. Jadi zikir itu bisa memberikan kepada orang yang berzikir kecintaan kepada Allah dan ketakwaannya dia kepada Allah. Terus dan kembalinya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. ya. Dan juga mewariskan kepada seorang hamba itu zikir, mengingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini idofahnya idofah apa ini? Idofahnya idofah apa? Yurisul abda dzikrallahi. Ini Allah sebagai fa'il atau sebagai maf'ul? Dzikrallah ini Allah sebagai fa'il atau sebagai maf'ul? Itu lebih jelas dengan ayat di bawahnya. Coba. Coba ayat di bawahnya diartikan. Maka ingatlah kepada kalian kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Nah, berzikirlah kalian padaku, ingatlah kalian padaku, aku akan mengingat kalian. Artinya apa? Perhatian Allah kepada hamba tergantung banyaknya zikir kepada Allah. Zikirnya hamba kepada Allah. Jadi sebab Allah itu memperhatikan hamba, ini kalau hamba apa? Udkuruni, berzikir kepada Allah. Berarti ini apa ini? Yurisul abda dzikrallah. Allah sebagai apa? Sebagai fa'il. Sebagai fa'il dari dzikra. Jadi kan di sini kan hamba berzikir kepada Allah. Dengan zikir pada Allah itu bisa memberikan hamba apa? Ya mosok ingat pada Allah, dia kan sudah zikir gitu. Hamba itu kan sudah zikir, Pak. Nah, dengan zikir itu akan memberikan apa? Nah, diingat oleh Allah gitu loh. Allah ingat pada dirinya. Jadi Allah di sini sebagai apa? Fa'il gitu loh. Siapa yang zikir di sini? Hamba. Terus dengan zikir mendapatkan zikrullah. Apa zikrullah ini artinya? Apa artinya zikrullah? Bukan zikir pada Allah, tapi apa? Ingatnya Allah pada dia, pada hamba. Wate, nggak muter-muter tuh. Ya, di situ. Nah, karena di sini kan hamba kan sudah zikir gitu kan. Nah, dengan dia zikir itu yurisu langsung menghasilkan pada dirinya itu zikrullah. Dia akan mendapatkan zikrullah. Apa zikrullah? Ingatnya Allah, perhatian Allah pada dia. Wate, sehingga di sini idhofahnya fi'il kepada fa'il. Fi'ilnya ingat. Fa'ilnya Allah. Siapa yang ingat? Allah. Pada siapa? Kepada orang yang zikir. Apa dalilnya? Ini loh. Fadkuruni adzkurkum. Zikirlah kalian kepada aku, maka aku akan mengingat kalian, akan memperhatikan kalian. Jelas kan? Jadi dengan adanya zikir dari hamba, ini hamba akan mendapatkan apa? Perhatian adzkurkum, perhatian dari Allah Ta'ala. Bisa dipahami ya, Pak? Ya. Jadi di sini mu'allif menukilkan perkataan Syekhul Islam di antara faedah-faedah yang disebutkan oleh Syekhul Islam di dalam kitab Wabil As-Said. Kenapa zikir itu menempati posisi yang sangat penting, terutama bagi nutrisi baik dan sehatnya hati. Ya, di sini jelaskan apa? Satu, zikir itu makanan pokok hati dan ruhnya.
Tidak sekedar makanan pokok, tapi ruhnya. Apa itu ruh? Apa ruh? Apa itu jiwa? Ruh apa? Jiwa. Muterai. Jadi ruh itu adalah sesuatu yang menyebabkan adanya kehidupan. Itu ruh. Maka Al-Quran disebut apa? Ruh. Kenapa? Karena bisa menjadikan hati itu hidup. Ya. Jadi kalimat ruh itu dalam Quran yang datang dalam beberapa konteks, dalam beberapa makna. Terkadang Allah menyebutkan ruh ini untuk siapa? Untuk Jibril. Ya kan? Ruh yang dimaksud Jibril. Karena apa? Karena Jibril yang membawa wahyu. Terkadang Allah mengatakan bahwasanya ruh di situ yang dimaksud apa? Adalah Al-Quran, wahyu itu sendiri. Ya kan? Kenapa Al-Quran disebut ruh? Karena apa? Menjadikan hati itu jadi hidup. Itu ruh. Demikian juga manusia bisa hidup karena apa? Adanya ruh. Maka ketika ruh meninggalkan jasad, apa yang terjadi? Udah mati. Tidak ada kehidupan. Maka Masya Allah di sini saking pentingnya zikir ini, diperumpamakan apa? Bahwasanya zikir kepada Allah itu ruhnya jiwa. Ya kalau itu sampai hilang berarti apa? Hati akan mati. Maka di sini dijelaskan kalau sampai seseorang itu kehilangan zikir ini, ya, maka itu sebanding atau setara dengan jasad jika terhalang-halangi dari makanan pokoknya. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara faedah dan pentingnya zikir yang disebutkan di sini, dia bisa mengusir syaitan. Yang mana syaitan ini mesti menginginkan apa? Keburukan bagi diri kita. Syaitan tidak ada yang menginginkan kebaikan pada diri kita. Kalau toh kita menganggap itu kebaikan, pasti itu ujung-ujungnya endingnya apa? Membawa kita kepada apa? Keburukan. Yang itu dihias-hiasi oleh syaitan. Zikir kepada Allah juga mampu mengalahkan, menundukkan dan mengalahkan syaitan. Ini mengalahkan dan menundukkan syaitan dan menjadikan Ar-Rahman itu ridho dan menghilangkan apa? Kesedihan, kegundahan dari hati. Alam bi dzikrillahi tatmainnal qulub. Itu dah ayatnya. Ketahuilah hanya dengan zikir kepada Allah hati itu menjadi tenang. Ya. Kalau banyak mengingat dunia, apa? Coba di hari ini kita banyak melihat apa itu kejadian atau realita yang ada di sekitar kita. Lengoy lho rek. Bahas lengo goreng. Bahas BPJS. Bahas administrasi ini dan itu, coba. Ngeluh toh. Ya enggak? Pusing kita. Tapi dengan zikir kepada Allah semuanya jadi tenang. Orang banyak utang, zikir kepada Allah tenang. Lali utangnya. Ya artinya apa? Dia yakin dia punya Allah, zat yang bisa membantu dia untuk melunasi hutang-hutang. Kalau dia betul punya keyakinan yang kuat kepada Allah. Melihat fenomena seperti saat ini misalnya dengan mahalnya kebutuhan pokok. Ketika dia yakin bahwasanya yang mencukupi kebutuhan dia adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ketika harga murah pun yang mencukupi juga Allah, maka dia akan tenang. Ya, akan tenang. Sebenarnya mahal rendah itu cuma apa? Ya itu bisa beli atau tidak gitu. Zaman dulu itu waktu kecil itu saya masih ingat bensin itu premium itu seliter itu 250 perak gitu. Tapi kan nggak punya motor.
Kamu punya motor itu. Buat apa beli bensin? Murah betul, tapi nggak punya motor itu. Tapi alhamdulillah harganya berapa sekarang? Pertama 12,5 ya. Nah, tapi alhamdulillah bisa beli. Kalau suruh milih mana? 500 perak tapi nggak bisa beli. 15.000 bisa beli. Itu adilnya Allah Subhanahu wa taala. Apa kurang yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya kan? Allah membuktikan ya kan kepada kita semuanya. Artinya apa ikhwah? Ya kita boleh sih ya kan merasa berat itu kan itu fitrah wajar ya kan. Nah kenapa? Nah gaji ini orang munda om biasanya dicakke roto ini kudono sing di nah kudu harus ada yang disubsidi. Repot ini kan om biasanya cukup ini jadi nggak cukup kan gitu. Kita yakin kepada Allah, ya Allah akan memberikan kecukupan pada kita. Dengan apa? Zikir kepada Allah, banyak ingat kepada Allah. Ya barangkali itu ujian buat kita kan, ujian buat kita agar kita kembali kepada Dia. Gitu. Karena memang Allah itu memberikan teguran pada kita itu banyak jalannya, gitu kan? Banyak jalannya. Yang terkadang atau seringnya kita itu kalau kita jalan di jalan yang mulus dan halus dengan motor yang nyaman itu malah lalen, ngantukan gitu ya kan. Tapi kadang-kadang dengan adanya jeglongan itu membuat kita apa? Waspada, selalu waspada. Jalan itu jeglongan lur. Jalan itu kayak jeglongan, hati-hati kan gitu kan. Ada tanabuh, ada perhatian. Jadi dengan zikir kepada Allah kata beliau apa? Menghilangkan kesedihan. Dan itu realita fakta kenyataannya. Dan bisa mendatangkan apa? Kebahagiaan, kesenangan dan kelapangan hati, masya Allah. Lapang, jembar ya hatinya. Dan menerangi hati, yunawiru, menerangi hati dan wajah, masya Allah. Hati kenapa butuh penerangan? Supaya bisa melihat mana yang hak, mana yang batin, ya kan? Saya tanya, kenapa kita saat ini bisa melihat? Satu, mata kita sehat. Ya enggak? Allah memberikan kesehatan mata. Dua, ada cahaya. Tiga, enggak ada penghalang. Ya enggak ada penghalang. Maka kita bisa melihat. Sesehat apapun mata kalau tidak ada cahaya maka tidak bisa melihat. Dan itu kita buktikan kalau waktu gelangan atau waktu malam. Gelangannya awan ya rapokon. Gelangannya malam itu sangat-sangat kelihatan sekali. Dan ini menerangi wajah sehingga apa? Membuat wajah itu apa? Cerah, berseri-seri, tidak bersengut kayak. Maka kalau wajahnya itu bersengut dan itu kurang zikir. Kurang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ditanya banyak ditanya baik-baik jawabnya jawabnya menyakitkan hati yang bertanya. Nah, ini kurang zikir berarti. Nah, bahkan lebih dari itu apa? Memberikan pakaian, masya Allah. Ya, memberikan pakaian kepada orang zikir apa? Kewibawaan. Kelezatan, lezatnya ibadah, lezatnya zikir, lezatnya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan cerahnya wajah, nadrah itu cerahnya wajah. Dan menambahkan kecintaan kepada Allah. Karena apa? Orang itu kalau sudah merasakan manis mesti apa? Pengen lagi, nambah lagi jadi cinta. Bisa nggak cinta itu dipaksakan? Kan nggak bisa toh? Nggak bisa. Orang itu akan mencintai sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya, yang menguntungkan. Itu sudah menjadi sunatullah seperti itu.
Maka seorang itu akan bisa cinta terhadap sesuatu kalau dia tahu manfaat yang dia rasakan. Juga akan apa? Menghasilkan ketakwaan kepada Allah dan inabah. Apa itu inabah? Apa kembali maksudnya? Hah? Jadi habis apa? Habis bermaksiat, terus tobat kepada Allah dan memperbanyak amal ketaatan. Itu namanya inabah. Jadi inabah itu apa? Tobat plus gitu kan. Tobat plus. Jadi ada tobat, ada inabah. Kalau tobat ketika seseorang meninggalkan maksiat yang dia kerjakan, ikhlas karena Allah dengan syarat-syaratnya, itu tobat. Tapi kalau dia setelah tobat itu terus memperbanyak amal soleh, namanya inabah. Namanya apa? Inabah. Jadi lebih tinggi mana derajatnya inabah sama tobat? Inabah, karena inabah mesti tobat gitu kan. Kalau tobat belum tentu inabah. Nah, maka dengan zikir ini memberikan inabah. Maka berarti apa? Zikir kepada Allah ini akan membantu seseorang itu untuk apa? Meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan membantu seseorang meninggalkan maksiat kepada Allah dengan zikrullah. Nah, ini yang terakhir, ini yang paling penting ini, ya kan? Karena apa artinya kita itu banyak mengingat Allah, tapi Allah tidak mau mengingat kita, nggak mau memperhatikan kita. Maka yang terpenting ini, yurisul abda dzikrallah, menjadikan Allah itu apa? Memperhatikan hamba yang mau berzikir kepadanya. Ini yang paling penting. Dan ini memiliki kelaziman. Hamba mengingat apa itu, Allah mengingat hambanya dan memperhatikannya ini tentunya apa? Melazimkan adanya kecintaan Allah pada hamba, melazimkan adanya pertolongan Allah pada hamba tersebut, ya kan? Dan melazimkan Allah pasti memberi apa yang dia minta, yang dia butuhkan. Melazimkan pula Allah akan menerima kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Itu Masya Allah. Maka fadkuruni adkurkum. Selanjutnya, walau lam yakun fi dzikri illa hadhihi wahdaha, seandainya enggak ada manfaat yang lain di dalam zikir kecuali ini yang disebutkan ini saja, lakafa biha fadlan wa syarafan. Maka itu apa? Sudah lebih dari cukup menunjukkan apa? Keutamaan dan kemuliaan di zikir. Nah, ini tambah lagi, wa yurisul qalba minal ghaflah. Ya. Dan memberikan hati itu apa? Menjadikan hati itu dari apa itu tidak lalai ini kan. Wa yurisul qalba minal ghaflah. Dan memberikan hati itu supaya tidak lalai, menjadikan hati tidak lalai. Ya, ghaflah apa? Lalai kan? Ghaflah lalai kan? Nah, jadi ini bukan memberikan hati itu supaya lalai, enggak. Kan dari toh. Jadi menjauhkan hati dari lalai, maksudnya gitu. Jelas ya? Ya masuk malah zikir marake lali kan enggak. Ya. Wa yahuttul khotoya, dan menghapus kesalahan. Wa rahima annahu min aisaril ibadat. Nah, dan demikian pula zikir itu min aisaril ibadat, apa? Termasuk ibadah yang paling ringan. Modalnya sedikit, ya enggak? Kalau mau kurban butuh duit, haji itu wakeh itu kan, sedekah harus mengeluarkan uang, puasa, masya Allah, berkorban, berjuang toh, masya Allah, puasa. Tapi zikir, masya Allah, modalnya sangat sedikit, maka dikatakan aisaril ibadah. Fal ata wal fadlu alladhi rattaba alaihi aw rutiba alaihi
lam yurattab ala ghairihi minal a'mal. Maka al-ata wal fadl maka pemberian dan karunia yang diberikan kepada alaihi apa? Pada zikir itu tidaklah diberikan kepada amal-amal yang lainnya gitu. Jadi pemberian dan karunia yang diberikan kepada zikir dengan sebab zikir itu tidak diberikan kepada amal-amal yang lainnya. Artinya apa? Tidak sama seperti yang diberikan kepada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa fi sahihain, maka di dalam sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fil yaumi mi'atun aw mi'ata marratin kanat lahu adlu asyri riqabin wa kutibat lahu mi'atu hasanatin wa muhiyat anhu mi'atu sayyi'atin wa kanat lahu hirzan minasyaitani yaumahu dalika hatta yumsi. Walam ya'ti ahadun bi afdala mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu. Maka Rasulullah SAW bersabda menunjukkan keutamaan zikir ini, siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dalam setiap harinya itu 100 kali, fil yaumi mi'atu marrah 100 kali, maka dia mendapatkan pahala adlu asri riqabin, pahala setara dengan membebaskan 10 budak. Dan dicatat baginya, diberikan padanya 100 kebaikan, dan muhiyat dihapus darinya 100 keburukan. Dan dia memiliki penjagaan benteng, khirzan, benteng dari syaitan, dari godaan syaitan di harinya tersebut sampai dia memasuki waktu sore, hatta yumsi. Itu harusnya yumsia ya itu ya. Ya kan? Karena kata itu kan bukan menjazmkan tapi apa? Menasobkan. Ya. Atau ini bacanya hatta yamassa gitu. Doa. Enggak, karena ini kan berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Jadi athar yang diperoleh seseorang itu kan ketika pagi sampai petang, ketika petang sampai pagi lagi. Maka yang pas ini apa? Hatta yumsia gitu. Kurang ya gitu kan. Kan amsa yumsi. Masak lah maksudnya. Amsa yumsi, ada hatta yumsia, bukan membuang huruf ilah tetapi fathah dhahira. Walam ya'ti ahadun, dan tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan lebih afdol, lebih utama dari yang dia peroleh, kecuali seseorang yang mengerjakan lebih dari itu. Jadi tidak ada orang yang mendapatkan pahala melebihi orang yang zikir ini tadi. Baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir sehari 100 kali. Ya, maka tidak ada yang memperoleh pahala yang melebihi dia kecuali orang yang mengerjakan lebih dari itu. Wabe, bisa dipahami ya. Ini menunjukkan apa? Besarnya pahala yang Allah berikan kepada orang yang berzikir. Wa fi Tirmidzi an Jabirin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah wa bihamdihi gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Siapa yang berzikir subhanallah wa bihamdihi, apa pahalanya?
Gurisat lahu, ditanamkan untuknya nakhlatun apa? Pohon kurma di surga. Satu kali ucapkan subhanallah wa bihamdihi, satu pohon kurma. Lah kalau 100 ucapan, maka kalau pengen perkebunan kurma, perbanyak zikir subhanallahi wa bihamdihi. Wa qala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, la'an ya, bukan lain ya, tapi la'an. Bukan in tapi an. La'an usabbihu atau la'an usabbihallaha ta'ala tasbihatin ahabbu ilayya min an unfiqa adadahum didanani fi sabilillah azza wajalla. Sungguh aku berzikir mengucapkan subhanallah beberapa kali. Saya mensucikan Allah beberapa kali dengan subhanallah, maksudnya membaca subhanallah beberapa kali. Itu lebih aku cintai daripada aku menginfakkan beberapa dinar di jalan Allah. Sebanyak itu, sebanyak apa? Sebanyak hitungan tasbih itu. Misalnya apa? Bertasbih 100 kali. Maksudnya seperti itu ya. Bertasbih 100 kali lebih dicintai daripada berinfak 100 dinar di jalan Allah. Artinya apa? Ini menunjukkan apa? Lebih utamanya zikir subhanallah. Gitu. Jadi berkata Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, ini juga bisa dibaca la'in. Kalau in apa? Usabih berarti ya. Tapi la'an usabbihallah, karena nasab berarti an. Jadi sungguh kalau aku bertasbih kepada Allah dengan beberapa tasbih, itu lebih aku sukai daripada aku berinfak beberapa dinar yang jumlahnya sama dengan hitungan tasbih itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami maksudnya? Wa dzikru dawaun likismatil qulub. Zikir itu adalah dawa. Apa dawa? Obat. Obat bagi kerasnya hati. Masya Allah. Jadi hati itu punya sifat apa? Keras dan lunak. Obatnya kerasnya hati adalah zikir. Kama qala rajulun lil Hasan, sebagaimana ada seseorang yang berkata pada Hasan Al-Basri, ya Aba Sa'id, asku ilaika qiswata qalbi atau qaswata qalbi. Aku mengadukan kepadamu kerasnya hatiku ini. Kenapa sih hatiku keras sekali? Mendengarkan nasihat orang tidak tersentuh, mendengarkan bacaan Quran juga lewat saja. Melihat ibroh, kematian, musibah nggak ngefek sama sekali. Ya kan? Diuji dengan mahalnya harga-harga biasa wae. Mergo duwite akeh. Diko kae di pabrik lengo sisane. Qala Hasan menjawab, adzibhu bidzikri, lunakkan hatimu dengan zikir. Adzibhu bidzikri, lunakkan hatimu dengan zikir. Adzib itu fi'il amr, fi'il madhinya apa ini? Siapa tahu? Adzib itu fi'il amr. Fi'il madhinya apa? Apa ikhwan? Ini fa'alanya mana? Fa'alanya mana? Fa'nya dza, ainnya hilang, lamnya ba. Berarti seperti aqama yuqimu aqim, arada yuridu arid, adzaba yudzibu adib. Adzaba yudzibu adib. Ya, lunakkan dia dengan zikir. Wa qala Makhul, berkata Makhul, dzikrullahi syifaun, zikir pada Allah adalah obat. Wa dzikrun nasi da'un,
Sementara banyak mengingat orang itu adalah penyakit, ya enggak? Ingat orang itu kan banyak menimbulkan masalah, kan? Ya enggak? Ya, banyak menimbulkan masalah. Ya. Makanya kalau ketika ketemu lawan jenis di jalan apa? Segera apa? Nah, yang dimaafkan pandangan pertama, pandangan kedua dan seterusnya dicatat. Artinya yang pandangan pertama udah, jangan terus bagi mumpung pandangan pertama nanti ini kedap sih enggak. Kan nanti dihitung harus kedap pakai pandangan kedua, enggak itu. Ya. Artinya ketika seseorang itu memandang kemudian masuk ke hati terus nanti apa? Diinget-inget terus apa? Jadi masalah nanti. Ya enggak? Tapi ketika enggak diingat jadi masalah. Jadi ketika seseorang itu mengingat banyak orang itu jadi penyakit. Pengen dipuji itu kan karena apa? Mengingat manusia juga kan? Enggak ikhlas itu karena memang banyak mengingat manusia, maka jadi penyakit. Qala rajulun li Salman ayul amal afdal. Ada seseorang berkata kepada Salman, amal apa yang paling utama? Faqal, maka beliau menjawab, ama. Ini ma apa ini? Bacanya amma atau ama? Ama. A-nya apa ini? Hamzah apa? Istifham. Ma-nya ma? Nafi. Jadi ama taqra'ul Quran, apa artinya? Nah, tidakkah kamu membaca Quran wala dzikrullahi akbar? Apa? Dan sungguh zikir kepada Allah itu adalah amal yang paling besar. Itu ayat kan? Dalam ayat disebutkan wala dzikrullahi akbar. Sungguh, itu dikuatkan dengan la. Wala dzikrullah. Bukan li ini. Bukan li dzikrillah tapi wala dzikrullahi akbar. Dan sungguh zikir kepada Allah itu adalah amal yang paling besar. Itu jawaban Salman. Pertanyaan dijawab dengan apa? Ayat Quran, Masya Allah. Wa fi sahih Al-Bukhari an Abi Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu mathalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mau zikir kepada Rabbnya dan orang yang tidak zikir kepada Rabbnya itu seperti orang yang hidup dan mati. Wa fi Tirmidzi an Abdullah bin Bashar an Abdullah bin Bishr ya Bishr itu bacanya. An Abdullah bin Bishrin anna rajulan qala ya Rasulullah inna abwabal khairi kathiratun wala astati'ul qiyama bi kulliha. Ada seseorang yang berkata kepada Nabi, wahai Rasulullah, sesungguhnya pintu-pintu kebaikan itu ternyata sangat banyak sekali, sementara aku tidak bisa mengerjakan semuanya. Fa'akhbirni bima syi'ta. Maka ajari aku, ajarkan kepada aku, beritahu aku bima syi'ta, sesuai yang engkau kehendaki. Bacanya apa itu? Atashabbathu bihi wala tuksir alai. Apa atashabbathu? Yang aku jadikan sebagai pegangan gitu kan. Ya, ajari aku hal-hal yang engkau ajarkan kepadaku yang akan aku jadikan sebagai pegangan. Fa'akhbirni bima syi'ta atashabbatha atau thu ini yang betul. Marfu atau mansub ikhwan? Apa ini yang betul? Marfu. Kenapa? Tidak ada amil nasab dan amil jazm. Atashabbathu bihi wala tuktir alayya. Dan jangan banyak-banyak ajari aku, sedikit saja, tapi sudah cukup aku gunakan sebagai pedoman.
dan jangan tuksir alayya, ya, perbanyak aku. Jadi apa? Jangan diajari banyak-banyak itu kan. Fa'ansa yang menyebabkan aku lupa. Fa'ansa ini i'rabnya apa? Ansa. Kok jazm kenapa? Fa'nya fa apa itu? Fa sababiyah toh? Fa sababiyah atau fa atof? Wala tuksir alayya fa'ansa. Fa apa ini? Fa sababiyah. Cirinya apa fa sababiyah? Jatuh setelah tolab. Tolab itu bisa bentuknya perintah atau larangan. Maka kalau dalam muhtarat contohnya apa? La taksillaha fayaqdhoba alaika. Itu ya contohnya. Ya enggak? Jangan kamu maksiat kepada Allah sehingga dia murka kepada kamu. Nah itu faknya sababiyah. Cirinya apa? Ini loh. Jadi setelah lain la tuksir itu kan tolab. Tolabul tarki gitu loh. Tolab kan ada dua, tolabul fi'li dan tolabul tarki. Nah, larangan itu apa? Tolabul tarki. Ya kan? Tuntutan untuk meninggalkan. Nah, fa sababiyah cirinya harus ini. Jumlahnya harus manfi atau bentuknya tolab, baik tolabul fi'li ataupun tolabul tarki. Nah, ini tolabul tarki. La tuksir berarti fa'ansa. Ini nasab ini bukan jazm. Berarti apa? Harusnya ada alifnya. Kalau nasab kan tidak membuang huruf ilat. Tandanya apa? Fathah muqaddaro. Fa'ansa. Sehingga aku bisa lupa. Jangan banyak-banyak wahai Nabi, nanti malah lupa itu. Wahai Nabi, ternyata amal itu banyak sekali. Mbok saya itu diajari sedikit saja tapi aku bisa kerjakan dengan baik. Dan jangan banyak-banyak wahai Nabi, nanti tidak malah lupa. Ya. Qal Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka radban bi dzikrillah. La yazalu apa artinya? Selalu, ya. Hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan zikir kepada Allah. Artinya apa? Zikir kepada Allah itu amal yang ringan, ya tak? Amal yang ringan, mudah dikerjakan, tetapi apa? Banyak membuka pintu-pintu kebaikan. Ini masih banyak ini kalau kita selesaikan. Ya, cukup ya. Ya, sampai di sini beberapa keutamaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini belum masuk tilawatul Quran. Semoga sedikit yang kita baca tadi menambahkan faedah pada kita semuanya, dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita bisa mengamalkan apa yang kita ketahui hari ini, yaitu apa? Memperbanyak zikir kepada Allah, dan semoga Allah memberikan keutamaan zikir yang sudah kita baca ini tadi kepada kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.